Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga semuanya sehat nggih. Dan semoga semuanya juga siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Perkuliahan tatap muka keempat, evaluasi penyuluhan pertanian. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Untuk tatap muka keempat ini, kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis evaluasi penyuluhan. Dan hal ini tentunya sudah sangat sering sekali panjenengan lakukan selama di lapangan sebagai penyuluh pertanian. Baik, Bapak dan Ibu, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Capaian pembelajarannya apa saja? Silahkan Anda bisa cermati di sini apa saja. Baik, Bapak Ibu, flashback sedikit ya. Kita bahas mengenai apa itu evaluasi penyuluhan pertanian. Pengertiannya seperti apa? Nah, evaluasi penyuluhan ini adalah alat untuk mengambil keputusan dan menyusun pertimbangan-pertimbangan. Itulah kenapa evaluasi harus dilaksanakan. Dari hasil evaluasi penyuluhan pertanian ini, kita bisa mengetahui sejauh mana perubahan perilaku dari petani yang kita suluh, kemudian hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh para petani, kemudian efektivitas dari program penyuluhan yang kita lakukan, serta seberapa jauh pemahaman masalah dan penyempurnaan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, apa saja klasifikasi dari evaluasi penyuluhan pertanian? Ada 7. Panjenengan bisa persani di sini. Ada evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi ongoing dan expose, evaluasi internal dan eksternal, kemudian ada evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi. Selanjutnya evaluasi program, pemantauan dan evaluasi dampak dari program. Dan keenam, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Sedangkan ketujuh, ada pendekatan sistem dalam evaluasi. Baik, kita bahas satu persatu ya. Untuk evaluasi formatif dan sumatif, menurut Taylor 1976 menyampaikan adanya dua macam evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif dan kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang sudah Anda rumuskan sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Pada umumnya Bapak Ibu, kegiatan evaluasi ini ditekankan pada evaluasi sumatif, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut dan seberapa jauh tujuan dan program yang dapat dicapai seperti yang diharapkan. Baik, selanjutnya ongoing evaluation dan ex-post evaluation. Apa itu? Menurut Kernea dan Tapping 1977, yang membedakan adanya ongoing evaluation dan ex-post evaluation, untuk ongoing adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu sedang dilaksanakan atau berlangsung. Sedangkan ex-post evaluation kurang lebih hampir sama dengan evaluasi sumatif yang di atas tadi ya, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan yang direncanakan sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk evaluasi internal dan eksternal, evaluasi ini ditinjaunya dari pelaksanaan kegiatan evaluasi atau siapa yang melakukan evaluasi tersebut. Baik, untuk evaluasi internal, pengambilan inisiatif biasanya adalah orang-orang atau petugas yang terlibat langsung pada program yang bersangkutan atau program yang sedang dilangsungkan ya. Nah, ini bisa administrator program, penanggung jawab program, pelaksana program, atau orang-orang lain yang ada di dalam program tersebut. Nah, atau bisa juga orang-orang atau aparat di dalam organisasi dari pelaksana program, atau memang petugas atau orang yang memiliki fungsi atau tugas melaksanakan evaluasi di dalam organisasi tersebut. Misalnya, ini ada
inspektoratnya, kemudian ada juga biro pengawasan, bagian evalam, dan masih banyak lagi orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Untuk yang kedua, evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar, orang yang ada di luar organisasi, atau orang yang ada di luar pelaksana. Meskipun inisiatifnya dilakukan oleh orang yang ada di dalam, atau justru memang diminta oleh pelaksana program yang bersangkutan. Bapak dan Ibu, untuk evaluasi selanjutnya adalah evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi. Apa itu? Aspek dari kegiatan yang dievaluasi dalam hal ini adalah evaluasi teknis dan evaluasi ekonomi. Ekonomi artinya adalah keuangan. Evaluasi teknis atau fisik adalah kegiatan evaluasi yang sasaran dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis atau fisik. Sedangkan evaluasi ekonomi atau keuangan, sasarannya adalah pengelolaan dari keuangannya dan tentunya menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Khusus mengenai evaluasi ekonomi, menurut Valera dan Popino 1987, beliau membedakan adanya cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis. Selanjutnya, Bapak Ibu, evaluasi program, pemantauan, dan evaluasi dampak program. Menurut Rossi 1979 mengenalkan ada 3 tipe evaluasi, yaitu dengan membedakan kegiatan evaluasi. Yang pertama, evaluasi terhadap program. Yang kedua, pemantauan dan monitoring. Sedangkan yang ketiga, evaluasi terhadap dampak program. Baik, kita jabarkan satu persatu. Evaluasi terhadap program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft atau usulan program yang sudah panjenengan rumuskan sebelum program tersebut dilaksanakan. Sedangkan untuk pemantauan atau monitoring adalah proses pengumpulan informasi, baik itu data atau fakta, dan pengambilan keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya keadaan-keadaan yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu pelaksanaan dari program panjenengan. Dan program tersebut harapannya bisa tetap dilaksanakan seperti yang direncanakan dan tujuannya bisa tercapai seperti yang sudah di awal ditetapkan. Nah, untuk evaluasi terhadap dampak program apa itu? Sebagian besar kegiatan evaluasi umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang sudah dihasilkan oleh pelaksanaan program yang Anda rencanakan. Tapi ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama, tujuan program itu harus jelas. Harus dirumuskan secara operasionalnya, mudah diukur, dan tentu saja ada alat ukurnya. Nah, untuk yang kedua, kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, usahakan tanpa kesalahan, sehingga tidak menimbulkan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari program. Yang jelas harus juga diketahui secara jelas tujuannya, direncanakan bisa tercapai atau tidak, karena hal ini kita harus bisa mengetahui kira-kira penyebab dari ketidakberhasilan program itu, apakah memang programnya yang tidak baik atau pelaksanaannya yang tidak baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses atau kegiatan yang sudah dilaksanakan itu sesuai. Sesuai dalam arti kuantitatif maupun kualitatifnya ya, dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana yang dirumuskan dalam programnya. Sedangkan evaluasi hasil yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan sudah dapat dicapai, baik dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif. Bapak dan Ibu, untuk
Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi mengenai pendekatan sistem dalam evaluasi. Penyuluhan sebagai suatu sistem pendidikan sebenarnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa hal ya. Menurut Muri Jusuf 1982, ada raw input atau bahan baku. Nah, bahan baku ini merupakan sasaran didik atau masyarakat yang menjadi sasaran dari penyuluhan. Yang kedua, instrumen input. Apa itu instrumen input? Instrumen input adalah perlengkapan. Perlengkapan bisa penyuluh, bisa materi penyuluhan, bisa metode penyuluhan, atau bisa juga keadaan kegiatan penyuluhan itu sendiri. Yang ketiga, environment input atau lingkungan pendidikan. Baik lingkungan tempat kita melakukan penyuluhan maupun lingkungan sosial, ekonomi, budaya dari masyarakat yang menjadi sasaran dari penyuluhan tersebut. Dan yang keempat adalah proses penyuluhan itu sendiri, di mana berlangsung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan masyarakat sasaran penyuluhan. Dan yang kelima, output atau hasil penyuluhan yang berupa hasil langsung yang kita harapkan adalah perubahan perilaku dan hasil akhir yang merupakan peningkatan produktivitas, pendapatan, kesejahteraan masyarakat sasaran, dan masih banyak lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu, itulah jenis-jenis evaluasi penyuluhan pertanian yang menjadi bahasan kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam PPT ini ada soal-soal latihan. Di situ nomor 1, sebutkan jenis-jenis evaluasi. 2, jelaskan perbedaan antara evaluasi program, pemantauan, dan evaluasi dampak program. Ketiga, sebutkan hal-hal yang harus dan penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi program. Nah, silakan soal latihan ini Anda kerjakan dan kemudian nanti bisa Anda upload di Siato. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tugas praktikum tatap muka keempat, silahkan bisa dilihat. Yang pertama, Anda sebelum mengerjakan tugas praktikum ini, minta tolong, mohon bisa dibentuk kelompok kecil saja terdiri dari 4 sampai 5 orang per kelompok. Ini disesuaikan dengan lokasi panjenengan saja, nih. Kemudian kedua, tulislah paling sedikit 3 contoh kasus evaluasi yang sudah Anda kerjakan selama di lapangan. Kemudian yang ketiga, lakukan identifikasi terhadap 3 jenis evaluasi tadi. Jelaskan kenapa memilih metode evaluasi terhadap 3 contoh yang sudah Anda buat. Kenapa? Alasannya apa? Setelah itu, diskusikan dalam kelompok kecil Anda dan setelah itu hasilnya dipresentasikan dan tentunya diberikan kesimpulan. Demikian Bapak dan Ibu untuk tugas praktikum tatap muka keempat, mata kuliah evaluasi penyuluhan pertanian dengan materi jenis-jenis penyuluhan pertanian. Dan semoga apa yang sudah kami sampaikan pada PT ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda dan jangan lupa dikerjakan. Setelah ini kita lanjutkan untuk tatap muka yang kelima. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.